dan menganalisanya. Tujuannya adalah teman-teman sekalian mampu menjelaskan konsep-konsep penting dalam korpus linguistik, kemudian melakukan penelitian, yang terakhir adalah menulis laporan penelitian. Sudah tahu kan kalau kalian harus bisa lulus dari UNER bila mana menulis jurnal artikel? Sudah tahu. Oke, sudah tahu ya teman-teman. Nah, jadi kalau sedemikian rupa, teman-teman harus mempersiapkan diri mulai dari semester 1, semester ini sampai semester akhir gitu. Jadi setiap mata kuliah termasuk dalam korpus linguistik ini kebanyakannya luarannya adalah membuat artikel. Jadi atau menulis laporan penelitian. Upayakan membuat artikel itu sebaik mungkin, sebisa sebaik mungkin versi kalian. Setelah artikel itu ditulis, kemudian dikumpulkan, upayakan untuk kalian kumpulkan juga atau kalian submit ke jurnal artikel. Jadi biar nggak double working gitu, Rek. Kebanyakan kakak-kakak tingkat kalian juga seperti itu. Jadi kakak-kakak tingkat kalian itu juga melakukan hal yang sama. Jadi dari tugas-tugas yang ada, kemudian disubmit ke jurnal artikel, kayak gitu. Nah, jadi harapannya nanti teman-teman bisa seperti itu juga. Kakak tingkat kalian kemarin juga ada yang dia sampai tembus ke Scopus juga, ada yang Sinta 1 dan 2 dan sebagainya gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa melakukan itu juga. Oke, untuk semester ini. Nah, so this one is pustaka acuan atau references. I have the drive link. Maybe I'm going to share with you later on at the WhatsApp group. Nanti saya akan ada drive linknya teman-teman. Nanti teman-teman boleh download di situ kira-kira beberapa buku atau pustaka acuan yang kalian bisa download atau bisa baca mengenai korpus linguistik ini. Karena mungkin kalian bingung, ini tuh sebenarnya apa sih, manfaatnya apa, dan bagaimana, mungkin masih seperti itu juga. Nah, saya sama Pak Fajri masih sama-sama muda, Rek. Mungkin kita seumuran, gitu. Jadi tidak perlu sungkan untuk bertanya. Ya, Rek ya, teman-teman ya. Tidak perlu sungkan untuk bertanya, tidak perlu sungkan untuk sharing, tidak perlu sungkan untuk berdiskusi. Nah, kita malah senang sekali kalau misalnya teman-teman mau meluangkan waktu untuk berdiskusi, misalnya bertanya, misalnya is okay. Kita akan dengan senang hati sekali. Bila mana, ini untuk saya ya, bila mana teman-teman ada pertanyaan, kemudian menurut saya itu pertanyaan sulit untuk saya jawab, maka saya akan jadikan tugas. Nanti saya akan cari jawabannya dan saya akan share minggu depannya. But feel free if you have any kind of question. Gitu. And this one is the assessment. So we are going to have, what is that? Middle test, and then final test, presentation, and also soft skill. Nah, biasanya UTS ini, kalau UTS itu biasanya sit-in. Jadi teman-teman akan dikasih pertanyaan, seperti itu, kemudian teman-teman menjawab pertanyaan itu. Kalau UAS-nya, teman-teman akan membuat paper atau karya ilmiah, kemudian kita akan ada presentasi, jadi sebelum karya ilmiah itu dibuat, kami berharap atau kami menyediakan waktu untuk teman-teman mempresentasikan pemikirannya. Jadi dari kalau sudah presentasi, kita akan berikan feedback, sebaiknya seperti ini, mungkin tambahan referensinya ini, seperti itu, baru kemudian teman-teman bisa memperbaiki, kemudian bisa dituliskan dalam bentuk artikel ilmiah. Gitu. Jadi nggak mentahan gitu ya, Rek ya. Kita pakai atau mungkin okay guys, sorry guys. So far, any question guys? Sampai sini ada pertanyaan for assessment? Oke. Mungkin kalian agak muak ya, mungkin kebanyakan tugas, kebanyakan paper dan lain sebagainya kayak gitu. Tapi ya gimana lagi teman-teman ya, kita ikuti aja alurnya. Pokoknya saya selalu pesan sama teman-teman, just thinking that we are a friends,
pikirnya kita teman aja, terus kalau misalnya ada kesulitan teman-teman boleh menanyakan. Yes, Restu? Paper ini tadi kita buat datanya masing-masing individual atau per kelompok ya? Oke, terima kasih Bu Restu. Oke, so for this one, untuk mata kuliah ini individu. Jadi paper yang digunakan untuk UAS individu. Tapi teman-teman, ini sekedar tips aja ya buat saya. Bila mana teman-teman itu mau atau mungkin apa ya, mau menggunakan papernya untuk misalnya untuk dipublish, ini apa ya, masukkan aja. Kalian bisa join sama temennya. Jadi misalnya Mbak Restu punya paper nih, korpus linguistik, bisa nulis bareng atau mungkin bisa second writernya misal Mbak Fitria kayak gitu. Punya Mbak Fitria punya tesis atau mungkin punya penelitian mengenai korpus linguistik misalnya di switch lagi. Jadi Mbak Fitria sama Mbak Restu, penulis pertamanya Mbak Fitria, kemudian second writernya Mbak Restu, bisa kayak gitu. Jadi untuk apa? Karena kan kita kadang kalau nulis sendirian itu kan stresnya sendiri, Rek. Tapi kalau misal kita berbagi kan akhirnya stresnya agak kurang. Nah, kita bisa mendapatkan feedback atau mungkin tambahan ide dari teman yang lainnya. Bisa kayak gitu. Gitu. Jadi mana yang terpublish duluan ya nggak apa-apa. Nanti kalau misal kalian di kelas discourse analisis atau mungkin di linguistik kontemporer misalnya, kalau linguistik kontemporer nggak ada paper ya, misalnya aja sih, gitu kalian ada paper lagi bisa di switch lagi. Jadi biar switch mana yang bisa masuk atau keterima ke jurnal duluan. Gitu. But for this final test is supposed to be individually. Thank you, Mbak Restu, for the question. Any other question again? Ada lagi pertanyaan, teman-teman? Gak ada ya. Nah, kita akan lanjutkan lagi, guys. So, corpus and corpus linguistik. Kita akan masuk ke bahasan ini. Corpus dan corpus linguistik. Sebenarnya apa sih ini? So, what is corpus? So, a corpus is a collection of pieces of language text in electronic form, selected according to external criteria to represent, as far as possible, all language or language variety as a source of data for linguistic research. Jadi, korpus itu apa sih? Sebetulnya, teman-teman, korpus itu adalah sekumpulan data atau a collection of language text. Jadi, sekumpulan data, sekelompok teks bahasa yang dikumpulkan dalam bentuk elektronik. Oke, nah sekumpulan-kumpulan teks ini yang dikumpulkan dalam bentuk elektronik ini diharapkan merepresentasikan penggunaan bahasa. Yang nantinya data ini atau korpus ini kita bisa gunakan dalam linguistic research. Jadi korpus itu seperti itu. So corpus is collection of pieces language text. Jadi ada teks-teks misalnya kita kumpulkan dalam bentuk elektronik, kemudian kita proses dan kita gunakan data ini untuk keperluan penelitian. Jadi data for linguistic research. Nah, ada dua hal yang paling penting ketika kita mengumpulkan data korpus. Yang pertama adalah desain. Desainnya itu penting. Text must be sampled for particular target register. Misalnya, saya mau meneliti penggunaan bahasa dalam jurnal artikel. Maka data-data atau teks yang kita kumpulkan ya harus jurnal artikel. Karena kan kita mau meneliti jurnal artikel. Saya mau meneliti spoken language of anak-anak ABG misalnya. Berarti data-data yang kita kumpulkan berarti spoken language yang digunakan oleh anak-anak ABG, misal kayak gitu, anak-anak SMA, misal kayak gitu. Jadi itu desainnya harus based on the target register. The second one, yang kedua, size, ukurannya. Jadi size equally very important. Some language features are rare, but still have systematic pattern of your. Jadi ketika kita menggunakan korpus linguistik atau kita meneliti dalam jumlah besar, maka ukuran itu menjadi sangat penting sekali. Misalnya, saya mau meneliti jurnal artikel, misalnya seperti itu. Jadi berapa banyak jurnal artikel yang harus kita kumpulkan? Sampelnya berapa banyak yang harus kita kumpulkan? Saya mau meneliti mengenai spoken language of senior high school. Nah, sampelnya berapa banyak senior high school yang harus kita kumpulkan? Berarti misalnya lagi apakah laki-laki atau perempuan, kemudian kalau senior high school itu negeri atau swasta. Nah, sampling ini akan jadi penting sekali dan mempengaruhi size-nya. Gitu, teman-teman. So far, any question related with the corpus? Oke ya. Nah, ada pertanyaan? Ngomong ya, Rek ya. Jangan diem-diem aja.
So what is corpus? Corpus is collection of authentic text commonly used for purpose of research. Jadi memang corpus ini adalah a collection of authentic text. Jadi teksnya itu tidak diedit, tidak dibuat-buat. Yang namanya authentic text ya berarti memang ya apa adanya itu yang digunakan dalam tujuan penelitian. Misalnya, a collection of authentic text apa? Newspaper. Oke, koran. Oh, saya punya nih banyak sekali koran. Nah, itu saya akan gunakan untuk penelitian. Oke, kita ambil banyak koran. Oke, kita ambil data. Berarti korpusnya adalah koran. Koran apa? Misalnya, oh bagian opini. Seperti itu. And the second one maybe the example, contohnya novel. Oh, saya mau meneliti mengenai gender bias dalam novelnya Shakespeare misalnya sama Jane Austen, misalnya kayak gitu. Jadi kalian kumpulkan itu novel-novel dari Jane Austen misalnya atau mungkin Shakespeare, kalian kumpulkan terus kalian bandingkan. Berarti korpusnya apa? Korpusnya novelnya Jane Austen. Kemudian novelnya Shakespeare. Novelnya misalnya dalam bahasa Indonesia apa dan sebagainya. The other one, contoh yang lainnya tweet. Oh, saya mau nih meneliti mengenai gimana kekayaan bahasa dalam Twitter atau tweet orang-orang ABCDE, misal seperti itu. Jadi, korpusnya adalah tweet. Boleh Facebook post, boleh resep, boleh artikel jurnal, dan lain sebagainya. Okay, so it is based on your interest. Jadi tergantung kita maunya meneliti apa. Saya mau meneliti mengenai tweetnya Anies Baswedan misalnya. Bagaimana dia memunculkan leadership dalam dirinya, misal kayak gitu. Ya udah, berarti tweetnya Anies Baswedan itu kalian scrolling, kalian copy semuanya, kalian kumpulkan, kemudian kalian proses menggunakan corpus tool. Gitu. Jadi tweetnya Anies Baswedan itu disebut korpus kalau kita kumpulkan. Oke? Jadi simpelnya, you just gather all and save it into one file. Simpelnya adalah kalian mengumpulkan semua data teks itu, kemudian disimpan dalam satu file. Misalnya nih, saya mau meneliti tentang Facebook post. Nah, ini Facebook post 1, Facebook post 2, 3, 4, 5, kalian kumpulkan semua. Nah, ini kita sebut sebagai korpus. Got it? Nah, kalau biasanya kan dulu kita misalnya dalam discourse analisis, kemudian semantik dan sebagainya kan kita biasanya meneliti bahasa itu kan hanya dalam satu teks. Misal, oh saya mau meneliti bagaimana kekuasaan atau ideologi kekuasaan dalam artikel A. Nah, kita cuma mendapatkan atau kita cuma bisa meneliti satu artikel aja. Tapi kalau misalnya kita menggunakan korpus linguistik, kita tidak hanya meneliti satu artikel, tetapi kita bisa meneliti ratusan artikel. Gitu, Rek. Oke, seperti itu. Jadi sekarang ini mungkin musimnya kampanye Anies Baswedan sama siapa namanya Ganjar Pranowo. Nah, kalian kumpulin aja tuh artikel-artikel misal dari detik.com yang tentang Anies, kemudian tentang Ganjar Pranowo. Gimana nih perbedaannya atau perbedaan orang atau mungkin detik.com ini memandang Anies Baswedan ini seperti apa dibanding dengan Ganjar Pranowo misalnya, seperti itu bisa. Jadi korpusnya yaitu tadi news atau mungkin berita-berita tertentu misalnya di detik.com tentang Anies, kalian scroll, kalian ambil, kemudian satunya tentang Ganjar Pranowo. Gitu bisa. Okay? So design is important and size is important. Ini udah ya tadi. So we have the data or the corpus, and then the question is, kita sudah punya nih datanya. Oh, saya mau meneliti mengenai kolokasi Ganjar Pranowo versus Anies Baswedan di detik.com misalnya. Kita udah punya nih datanya. Kemudian pertanyaan besarnya adalah how it can be applied to analyze language and society. Gimana nih kita mengaplikasikannya, menganalisisnya? Nah, ketika kita punya data, kemudian kita sudah punya ide, bagaimana menganalisisnya adalah kita perlu yang namanya CL atau korpus linguistik. Korpusnya sudah ada, untuk menganalisanya, untuk menjawab atau menjawab pertanyaan dalam masalah bahasanya adalah kita butuh korpus linguistik. Nah, dalam korpus linguistik ini kita butuh tools-nya atau alatnya. Di
di sini ada dua macam alat yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah web-based. Jadi web-based ini adalah berdasarkan web atau based on web seperti itu. Kemudian ada desktop-based. Kalau desktop-based ini kita biasanya harus download dulu, kemudian kita proses menggunakan komputer. Nah, biasanya juga teman-teman, kalau misalnya web based seperti ini, misal di sini ada CQP Web and then Sketch Engine, ini biasanya web based ini di dalamnya sudah ada korpusnya, sudah ada datanya. Jadi datanya itu sudah ada. Misalnya di dalam Sketch Engine itu sudah ada data korpus Indonesia. Ya, kemudian di Skippy Web itu sudah ada di dalamnya data korpus Indonesia. Ada Koka itu kemudian ada Koha, ada American Corpus, ada British Corpus dan sebagainya. Biasanya seperti itu kalau web based. Jadi yang diteliti biasanya kalau web based ini sesuatu yang umum. Nah, kalau desktop based biasanya ini kosongan. Kalau teman-teman meneliti sesuatu yang spesifik, misalnya yang saya ucapkan tadi, saya contohkan tadi misalnya bagaimana pandangan detik.com terhadap Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo misalnya. Nah, itu kan kita harus ngumpulin datanya sendiri. Nah, kalau ngumpulin datanya sendiri biasanya kita menggunakan desktop based misalnya Uncon gitu. Kalau Landsbook ini kalau tidak salah di situ juga sudah ada datanya. Nah, ini tergantung kalau kalian mau menggunakan korpus atau data yang sudah ada juga boleh, tidak masalah juga. Gitu, Rek. So, after we have this one, we can easily study language across the range of the language even back through time. Nah, kelebihannya ketika kita menggunakan korpus linguistik ini adalah kita bisa menjawab permasalahan bahasa bahkan back through time berdasarkan diakronisnya. Misal nih, tahun ini seperti apa, tahun dulu seperti apa. Misalnya, kalau dulu Anies Baswedan itu jadi gubernur, kayak di detik.com, di tahun itu seperti apa memandangnya. Kalau sekarang ini capres, calon presiden, bagaimana dia memandangnya? Apakah ada perbedaan atau persamaan? Misal seperti itu bisa juga. Jadi kita meneliti bahasa even back through time, berdasarkan diakronisnya. 10 tahun lalu seperti apa, 10 tahun sekarang misalnya seperti apa. That's it. So far, any question? Sampai sini ada pertanyaan atau sudah mind blowing, aduh tambah stres gitu misalnya? Saya. Yes, yes, Mas Nur Khairin. Haririn. Halo Ibu, itu perempuan saya. Oh, perempuan. Oke, tadi ya saya suaranya cowok. Sorry. Yes. Iya, Mas Dimas, setelah itu Mas Dimas. Sorry. Gini Ibu, tadi kan disebutin apa one of them dari korpus linguistik adalah salah satunya adalah koran. Dulu ketika saya tugas akhir di sarjana 1 itu saya menggunakan penelitian objek penelitiannya itu adalah radar Lamongan. Jadi dari tahun 2021 itu hanya 3 bulan. Apakah itu sudah bisa dikatakan korpus linguistik atau maksud dari korpus linguistik itu koran dari berbagai, misal harus radar Lamongan, radar Bojonegoro, atau dari berbagai Jawa Pos gitu, Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih, Mbak. Gimana? How can I call you? Mbak Ririn, Mbak Nur? Ya, Mbak Ririn aja, Ibu. Mbak Ririn, oke. Terima kasih Mbak Ririn. Jadi, apakah harus radar Lamongan? Apakah harus Jawa Pos? Tergantung Mbak Ririn mau menelitinya apa. Kalau memang mau meneliti radar Lamongan, ya udah ambil radar Lamongan aja. Tapi kalau misalnya, saya pengen meneliti semua newspaper atau mungkin koran nasional ya, berarti harus sampling. Termasuk misal Jawa Pos kita ambil berapa edisi berapa atau mungkin 1 bulan terakhir, kemudian Kompas kita ambil, misal seperti itu. So it depends your research question. Jadi mau meneliti apa? Kalau misalnya mau meneliti sesuatu yang spesifik yang terjadi di radar Lamongan, maka ya sudah ambil di radar Lamongan aja, nggak perlu ambil di Jawa Pos, koran Memo dan lain sebagainya gitu. Got it? Oke, Bu. Berarti korpus linguistik itu apakah sama ya, Bu, dengan objek penelitian? Atau mungkin mereka itu beda, tapi kayak cakangnya itu sama gitu aja? Apakah sama dengan objek penelitian? Sebenarnya kalau dibilang objek penelitian bisa jadi. Tapi yang jelas kalau korpus linguistik itu dia adalah data yang akan kita punya. Jadi misalnya Mbak Ririn waktu itu ambil Jawa Pos, radar Lamongan,
misalnya edisi 1 sampai 10, misal kayak gitu. Ya, maka korpusnya yaitu tadi Radar Lamongan edisi 1 sampai 10. That's it. Oke, Ibu. Gitu. Terima kasih. Oke, thank you Mbak Ririn. Yes, Mas Dimas. Nah, saya mau bertanya tadi terkait itu hampir sama juga. Kalau kita sudah meneliti misalnya detik, apakah boleh mengambil dari newspaper yang lain? Rupanya boleh, tergantung ya. Kembali lagi ke penelitian kita. Itu sudah terjawab. Tapi yang kedua adalah ketika kita misalnya kembali ke sketch engine itu, apakah kita modelnya dalam pengumpulan data itu mengetik, masukkan apa yang ingin kita cari datanya, atau kita sudah mencari lebih dulu baru dimasukkan ke sketch engine? Terima Oke, kasih. terima kasih Mas Dimas. Jadi kalau Sketch Engine kemudian Skippy Web itu dia sudah ada corpus tools-nya, terus sudah ada datanya. Tapi datanya itu berarti data yang umum gitu Mas Dimas, tidak data spesifik. Jadi data umum itu misalnya apa? Korpus linguistik, korpus Indonesia. Jadi korpus Indonesia itu ya semua korpus di Indonesia. Entah itu dari newspaper, entah itu dari website seperti itu. Terus ada BNC, British National Corpus. Nah, itu sesuatu yang umum. Ada spoken di situ, ada written, dan lain sebagainya. Nah, itu umum. Jadi ketika kita menggunakan web base ini, misalnya dalam Sketch Engine ini biasanya dia sudah ada datanya, kita nggak bisa masukin data kita kayak gitu. Jadi kita harus menggunakan data yang sudah ada. Tapi kalau di Skippy Web itu ada data, misalnya novel kayak gitu ada. Jadi datanya sudah ada, tinggal kita memproses berdasarkan data yang sudah ada. Begitu. Jadi kalau kalian males, teman-teman mau bikin paper tapi males bikin bikin korpusnya, boleh menggunakan corpus tools yang sudah ada datanya. Gitu, Re. Oke, menjawab pertanyaannya, Mas Dimas? Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Yes, Mbak Aulia. Oh ya Bu, saya ingin bertanya dua pertanyaan ya Bu. Yang pertama, tadi kan untuk korpus linguistik sendiri itu kan bisa menggunakan media sosial gitu Bu, seperti Yes. Twitter dan lain-lainnya. Nah, contohnya kalau YouTube itu bagaimana ya Bu? Kan itu lisan, tapi mungkin ada transkripnya seperti subtitle atau something gitu Bu. Misalnya saya mau meneliti tentang speeches gitu, Oke. speech dari banyak gitu. Terus yang kedua, berarti untuk apa ya, kayak pengumpulannya itu tergantung kitanya ya Bu, nggak ada minimal berapanya artikel. Contohnya yang tadi kan dan di detik.com itu kan berarti tergantung kita maunya meneliti tentang apa dari periode berapa atau berapa, itu tidak ada minimalnya atau apa. Oke. Itu saja. Terima kasih Mbak Aulia. Oke, so it is related with YouTube. Pertama pertanyaannya berdasarkan contohnya dalam YouTube. Kalau YouTube gimana ya, bukan dia spoken, tapi ada transkripnya. Maka karena kita bicara mengenai teks, maka yang diambil transkripnya. Oke, kalau misal kita bisa ambil transkrip itu misal, karena kalau teman-teman sekarang kan pinter ya, bisa transkrip itu biasanya sudah ada lah gitu. Nah, bisa seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak di YouTube, misalnya kita harus ngobrol sama orang dan sebagainya, mau tidak mau harus transkrip. Jadi kalau spoken language, PR-nya itu tadi, kita harus melakukan transkripsi supaya kita dapat data teksnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya apa ya Mbak Aulia? Untuk data yang dikumpulkan berarti tergantung dari kitanya gitu. Oke. Jadi data yang dikumpulkan, kan teman-teman sudah belajar sampling ya, jadi tergantung dengan kita. Dalam artian seperti ini, kalau misalnya, oh saya mau meneliti peribahasa dalam bahasa Indonesia, peribahasa misalnya. Berarti ya sebanyak yang bisa yang ada dalam bahasa Indonesia. Kalau misalnya cuma ada 10, ya sudah 10 itu yang kita gunakan. Misal kayak gitu. Tapi kalau misal peribahasa banyak banget, misalnya ada 1 juta peribahasa dan kita tidak memungkinkan untuk ambil itu, berarti kita sampelnya bisa diturunkan. Misalnya peribahasa yang berhubungan dengan misalnya berhubungan dengan kedisiplinan atau apa dan sebagainya. Jadi data itu tergantung dengan kita, bagaimana kita bisa membuat limitasi data. Banyak banget bisa. Oke, sedikit juga bisa. Tapi yang jelas kalau saya bilang mengenai size ini gini teman-teman. Boleh banyak, sedikit juga tidak apa-apa. Yang terpenting adalah satu, bisa menjawab riset question teman-teman. Gitu. Oke, sedikit datanya tidak apa-apa, tetapi bisa menjawab riset question-nya. Gitu. Oke. Yes, Terima Mbak kasih, Bu. Rafida. Thank you too.
Iya, saya mau bertanya, Bu. Nah, kan di sini itu kan ada beberapa tools ya, Bu, ya. Ada web based dan desktop based. Nah, waktu saya masih sarjana dulu itu saya sempat pakai toolsnya NVivo dan itu tuh nggak bisa kalau nggak premium gitu loh, Bu. Jadi harus pro dulu gitu. Nah, yang mau saya tanyakan itu apakah ketika kita mengakses web based atau tools dari desktop based itu apakah harus pengguna premium, dan apakah kalau memang pengguna premium itu dari Unair itu menyediakan ininya ya, Bu, akun premiumnya atau gimana ya, Bu, ya? Oke, thank you very much, Mbak Rafida ya tadi. Oke, Ya. nanti kita akan praktek langsung tools yang gratis gitu. Jadi yang pertama, nanti kalau di web base itu nanti kita akan belajar Skippy Web, itu gratis, tinggal registrasi aja, kemudian sama Skate Engine. Nah, kalau desktop based, nanti kita pakai Uncon sama Lensbox. WordSpeed ini berbayar, padahal dia hampir sama seperti Uncon. Jadi nanti kita ambil yang free, tapi kita tetap bisa melakukan penelitian menggunakan corpus. Gitu Mbak Rafida, oke? Saya Karena ada UNER pertanyaan. nggak mungkin memberikan, oke ini akun secara cuma-cuma gitu, enggak, kecuali untuk keperluan tertentu. Yes, Mbak Rafida, silakan. Ya, baik. Saya ada pertanyaan lagi, Bu. Jadi kan dari yang saya tangkap tadi itu kan korpus itu kan intinya itu kita dapat mengelompokkan data-data gitu kan, Bu. Dan data-datanya itu kan secara tekstual. Nah, sedangkan seingat saya itu ada kan bahasa itu tidak bisa dilihat dari secara tekstual saja, tapi juga konstekstual. Nah, kalau misalnya kita sedang mengumpulkan data-data lalu kita korpuskan seperti itu kan berarti yang kita dapatkan itu sampling tekstualnya, Bu. Lalu kita itu bisa melihat kontekstualnya itu seperti apa, Bu, dari sekian banyak ribuan data teks seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Rafida. Nanti ketika dalam kita menggunakan Corpus Tools ini akan ada yang namanya KWIC, Keyword in Context. Jadi misalnya, kan kalau misal kita ngobrol gitu kan ya, mengetikkan misalnya ada novel misalnya, di sini panas sekali, misal seperti itu. Nah, kita kan tetap nggak akan tahu ya, dia melakukan apa secara visual tidak, tapi yang jelas teks itu ada. Nanti di dalam sini, di dalam tools itu akan ada keyword in context untuk melihat kalimat itu secara keseluruhan dan kita bisa memahami secara konteks utuhnya seperti apa dari data itu, gitu. Gitu Mbak Rafida. Ada lagi satu pertanyaan terakhir. It's okay. Kan kebanyakan itu saya lihat di jurnal-jurnal artikel ilmiah itu kalau pakai linguistic corpus itu lebih ke metode kuantitatif, Bu. Tapi apakah ada kemungkinan kalau misalnya kita pakai linguistic corpus tapi pakai metodologi kualitatif? Okay, thank you very much Mbak Rafida. This one is for me, in my opinion, jadi sebenarnya ada riset yang say kalau misalnya korpus linguistik itu pasti mixed method. Jadi campuran antara kuantitatif dan kualitatif. Kayak gitu. Jadi pasti mixed method. Jadi ada satu ahli bilangnya seperti itu. Tetapi biasanya kalau dalam untuk tesis ya, tesis teman-teman itu sekarang ini yang sudah ada, itu biasanya itu less kuantitatifnya. Jadi kuantitatifnya itu less, dalam artian nggak terlalu banyak kuantitatifnya. Jadi makanya biasanya dosen-dosen itu mengarahkan penelitian korpus yang saat ini ada itu dalam bentuk kualitatif. Kenapa kok less kuantitatif? Karena biasanya data itu sudah dihitung menggunakan corpus tools gitu. Jadi dia udah nggak ngitung manual lagi gitu. Jadi dari data itu tinggal interpretasi aja. Nah, interpretasinya itu berarti kualitatif gitu. Jadi biasanya dalam tesis itu, tapi nanti kita lihat dulu seperti apa hasilnya. Kalau saat ini teman-teman yang sudah itu ketika mengerjakan tesisnya biasanya menggunakan kualitatif karena kuantitatifnya itu tidak begitu ketara. Tapi kalau kita merujuk pada ahli, sebenarnya ketika kita mengacu pada corpus linguistic research, it is usually mixed method. That's it. Oh iya, Bu. Oh berarti kalau misalnya ketika kita sampling itu kan diantara banyak sampling ya, Bu, ya. Tadi kan bisa ratusan gitu. Jadi itu tuh nggak pakai misalnya nggak pakai nggak pakai kayak Likert scale gitu ya, Bu, ya. Kalau di korpus linguistik itu. Tidak menggunakan apa? Skala Likert itu, Bu. Oh, skala Likert. Nah, nggak perlu ya, Bu. Nah, maka itu kalau misalnya dibutuhkan itu nggak masalah. Tapi kalau misal tidak juga nggak apa-apa juga. Makanya tergantung kita mau menelitinya apa. That's it.
Oke, thank you very much, Oke. Ma'am. Thank you too, Mbak Rafida. Yes, Mbak Restu. Ya. Ya. Saya punya pertanyaan ini seputar tadi kan kita bisa menggunakan korpusnya misalkan tulisan atau artikel di website gitu. Misalkan saya ingin meneliti tentang gaya penulisan artikel tentang campaign di Kompasiana. Nah, apakah itu bisa dijadikan untuk sebagai korpusnya? Bisa. Bisa Mbak Restu. Jadi bisa, misal campaign dalam Kompasiana, tapi tetap harus dilimitasi, misalnya 10 tahun terakhir, atau mungkin di tahun berapa mau diambil, dan sebagainya. Limitasinya. Iya, kalau nggak dilimitasi, nanti kita bingung, semuanya diambil akhirnya. That's it. Bisa, itu bisa sekali. Untuk jumlah sampelnya tadi kan dikatakan oleh Ibu ada banyak, bisa sedikit. Nah, untuk menentukan sebanyak apa dan sesedikit apa itu ditentukan oleh apanya ya Bu ya? Sebanyak apa dan sedikit apa, kalau menurut saya berdasarkan riset questionnya. Kalau memang sudah bisa menjawab riset questionnya, ya that's actually enough, nggak apa-apa. Dan limitasinya, kalau saya sih itu sih. Jadi misalnya nih, misalnya saya dulu, tesis saya ingin meneliti mengenai, saya buat artikel akademik, saya buat academic word list dari jurnal artikel. Nah, berarti saya harus mengumpulkan jurnal artikel. Nah, jurnal artikelnya dari tahun berapa? Oh, 10 tahun terakhir. Kalau membuat academic word list berarti saya butuh banyak sekali data. Nah, di situ saya ambil 10 tahun terakhir, setiap tahunnya saya ambil kalau tidak salah 10 10 10 sampai saya dapat 800 jurnal artikel. Untuk bisa menjawab riset question saya, yaitu saya bikin academic word list. Gitu. Gitu Mbak Restu. Oke? Any question so far? Ada lagi? Oke ya, Rek ya. Agak ngerti ya, agak lumayan lah ya. Bentar. Oke, kalau gitu kita lanjut dulu ya. So, what is corpus linguistic? A research approach for describing language use. Jadi research linguistik itu adalah ya research approach, oke, untuk mendeskripsikan penggunaan bahasa. Kenapa kita menggunakan korpus linguistik ini atau ya korpus linguistik ini? Karena ketika kita reveal riset atau membuat riset dalam korpus linguistik ini, hasilnya akan better quality learner input karena wider, finer perspective into language use. Kenapa? Bagus digunakan dalam penelitian karena nanti perspektifnya akan lebih finer, kemudian akan lebih wider dan bisa untuk mengeneralisasi penggunaan bahasa itu sendiri. Karena ya itu tadi kita nggak cuma menggunakan satu sampling data, misalnya kayak tadi Mbak Restu mau meneliti mengenai campaigns dalam Kompasiana, kita nggak cuma satu aja artikel yang digunakan, tapi kita bisa compile beberapa artikel atau mungkin ratusan artikel dan lain sebagainya. Gitu teman-teman. Jadi maka dari itu perspektifnya akan lebih luas lagi. Nah, why we need corpus? Kenapa sih kita butuh corpus misalnya? Ini ada beberapa contoh aja teman-teman. Yang pertama, corpus itu bisa digunakan untuk mendeskripsikan kata word behavior. Kemudian corpus itu juga bisa digunakan untuk to learn register, untuk mengetahui register, kemudian dialect atau mungkin genre dalam particular discourse spoken atau written. Kemudian yang ketiga, ini misal aja ya guys ya, example aja, to prepare learning material and also to make dictionary entries. Nah, kita akan bahas contohnya satu persatu. Yang pertama, corpus analysis and word behavior. Jadi, corpus analysis can be used to reveal behavior of the sketch of the word. For example, I have the word beautiful. Misal saya punya kata cantik di sini atau beautiful. Dalam pemikiran teman-teman, what is the word beautiful associated with? Kira-kira kata beautiful itu berasosiasi dengan apa? Apakah scenery, pemandangan, atau mungkin girl, atau mungkin beach, atau apa kira-kira, Rek? Apa sih kolokasi dari kata beautiful itu menurut teman-teman? Yang mana? Perempuan. Perempuan, oke, perempuan. Kalau dalam kita, orang Indonesia, saya tuh mikir beautiful itu girl, woman, misal kayak gitu. Tetapi kenyataannya bisa jadi berbeda bangsa, berbeda negara juga punya asosiasi berbeda pula. Misalnya kata beautiful ini,
Kita sepakat bahwa beautiful itu perempuan, tetapi kalau berdasarkan dalam BNC, ternyata beautiful itu bukan perempuan, tetapi scenery. Oke, beach, garden, baru kemudian girl. Nah, ini bisa teman-teman diteliti asosiasi perbedaan asosiasi apa, misalnya cantik tapi dalam negara yang berbeda. Jepang, kemudian kalau teman-teman dari sastra Jepang misalnya, kemudian Inggris, Indonesia tuh bisa. Oke, nggak perlu pakai korpus bikin, pakai sketch engine atau mungkin Skippy Web gitu, itu bisa dilakukan. Jadi seperti itu. Ternyata kalau di BNC dia bukan girl tetapi scenery, beach and garden. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang do you know what is the differences between wanita and perempuan? Kalau wanita dan perempuan tuh bedanya apa sih, Rek? What do you think? Ada bedanya nggak? Wanita, kalau wanita itu mungkin untuk mendeskripsikan perempuan yang lebih dewasa dan lebih mature seperti itu. Kalau perempuan itu lebih ke arah jenis kelamin. Oke. Baik, Mas Ilham. Kalau wanita itu mendiskusikan perempuan yang lebih mature, tapi kalau perempuan itu jenis kelamin. Oke, laki-laki dan pria. Laki-laki berarti gandengannya wanita, perempuan pria. Kayak gitu mungkin Mas Ilham ya. Nah, betulkah sedemikian artinya? Yuk, saya pakai sketch engine. Saya masukkan perempuan, kemudian saya masukkan kolokasi di dalamnya. Ternyata ketika kita berhubungan dengan hasilnya dalam kolokasi ini, perempuan itu dan wanita itu dia memang ada kolokasi yang berbeda. Misalnya dalam wanita, wanita itu ada tercantik, kemudian subur, perkasa, dan jelita, tapi kalau perempuan itu ada kolokasi negatif di situ. Misalnya kekerasan, tertua, yatim, dan lain sebagainya. So it's kind of differ. Jadi ternyata ada perbedaan di situ. Penggunaan wanita, kemudian perempuan. Nah, dari sini teman-teman kita bisa menggunakan kontekstual. Kenapa sih seperti itu? Bisa kita ambil ide atau mungkin kita ambil citasi dari orang lain dan lain sebagainya untuk menjawab hasil yang seperti ini. So it is actually the differences. Ternyata perbedaannya wanita dan perempuan itu seperti ini. Hampir mirip. Ternyata sama-sama wanita cantik, perempuan cantik, wanita muda, perempuan muda, tetapi ternyata pandangan wanita dan perempuan itu agak berbeda. Kalau perempuan itu ada pandangan negatif di situ, tapi if it is wanita, dia lebih ke pandangannya lebih positif. That's it. Seperti itu, guys. Dan corpus analysis with culture. Corpus itu juga bisa digunakan untuk menganalisa kebudayaan atau culture. For example, I want to know about the culture between female and male. Jadi di sini saya mau mengetahui perbedaan laki-laki dan perempuan dalam ranah bahasa, misalnya intensifier. Do you know intensifier? Intensifier itu adalah kata yang melebih-lebihkan really, kemudian most dan lain sebagainya, itu namanya intensifier. Kalau teori yang lama menyebutkan bahwa perempuan itu lebih banyak menggunakan intensifier. Jadi lebih lebay kalau gitu loh, Rek. Jadi lebih lebay daripada laki-laki dulu. Dia tuh lebih menggunakan bahasa itu lebih bombastis, lebih sering menggunakan intensifier, misalnya kata it is absolutely beautiful, misal kayak gitu. Jadi ini intensifier, absolutely, a bit, by far, completely, heavily, prettily, ini termasuk intensifier. Kalau teori dulu, perempuan itu dianggap sering sekali atau paling banyak menggunakan intensifier dulu. Tapi berdasarkan korpus, ada penelitian dalam korpus itu, ternyata sekarang ini laki-laki juga sering menggunakan intensifier, bahkan beberapa lebih banyak daripada perempuan. Misalnya ada satu intensifier yang cuma dikuasai oleh laki-laki, misalnya fully. Nah, seperti ini. Nah, ini kita bisa mengetahui perbedaan pandangan kebahasaan dari dulu sampai sekarang. Misalnya dalam satu hal kecil ya, misalnya di sini saya contohkan intensifier. Misalnya lagi, corpus analysis with education. Kita bisa menggunakan korpus linguistik ini to help us to plan, control, and also monitor teaching material. Misalnya seperti apa? Nah, CL ini bisa plan our study. Misal, kalau saya ingin menulis jurnal artikel yang baik, maka saya harus menyiapkan kata-katanya atau mungkin vocabulary yang saya gunakan untuk menulis jurnal artikel.
Nah, kita bisa membuat academic word list. Misalnya lagi, oh saya ini anak kedokteran itu butuh sekali atau pasti memiliki banyak technical word atau kata-kata teknis. Atau mungkin misalnya kalau pisau kita bahasa Inggrisnya knife, kalau misalnya pisau di kedokteran namanya apa, Rek? Ada yang tahu? Pisau kedokteran? Oke, bisa seperti itu atau bisa juga scalpel misalnya. Nah, itu kan technical word, kata-kata teknis yang kita nggak ngerti, tapi mereka tahu. Nah, itu namanya technical word. Nah, itu bisa diteliti atau bisa diformulasikan menggunakan korpus linguistik ini. Gitu, teman-teman. Nah, misalnya di sini ada nursing academic word list. Jadi dia membuat word list untuk nursing, untuk keperawatan. Kemudian ini saya pernah bikin untuk social science. Ada lagi juga ini list yang digunakan untuk, kalau tidak salah ini untuk TOEFL, kayak gitu deh. Jadi ini adalah contoh penggunaan korpus linguistik untuk membuat academic word list atau mungkin technical word list dan sebagainya. Lek bingung nanti, ayo boleh tanya saya. Tak kasih tahu caranya kalian yang bikin. That's it. Nah, corpus analysis with lexicography. Nah, corpus ini juga digunakan dalam leksikografi. Misalnya to find up and process the head word, untuk membuat head word-nya, kemudian consideration for making great definition, untuk membuat definisi, dan sampai selecting some example of dictionary. Nanti teman-teman di kelas contemporary linguistik nanti akan ada 3 meeting bahasanya tentang leksikografi. Insya Allah nanti akan ketemu dengan saya. Kita akan tetap menggunakan korpus linguistik untuk memproses memproses head word dari korpus, kemudian digunakan dalam kamus. Kemudian kita coba untuk membuat kamus sederhana menggunakan tools juga. Gitu, Rek. Okay, so this one is for lexicography, untuk lexicography. Jadi misalnya di sini ada jurnal, ini head word-nya, jurnal, manajemen, main model. Jadi ini yang dimasukkan sebagai head word-nya, head word dalam kamus yang akan kita buat. Saya mau tanya, yang betul selamat menjalani atau menjalankan puasa? Menjalankan. Oke, setuju semua? Setuju ya. Selamat menjalankan atau menjalani. Ternyata kalau misalnya saya punya menjalankan, selamat menjalankan ibadah puasa. Menjalankan itu lebih banyak ke tugasnya, tugas, fungsi, dan fungsinya. Kalau menjalani hukuman, pembedahan, dan sebagainya. Jadi kalau misalnya ibadah puasa betul, seharusnya adalah selamat menjalankan ibadah puasa. Nah, kalau menjalani itu biasanya untuk sesuatu misal hukuman, pembedahan, pemeriksaan. Selamat menjalani hukuman, selamat menjalani pembedahan, selamat menjalani pemeriksaan. Jadi tidak selamat menjalankan pemeriksaan. Seperti itu. Oke. That's it guys, so far. Any question? Sampai sini ada pertanyaan dulu? Apa enggak, teman-teman? Izin bertanya, Bu. Saya izin bertanya. Oke, siapa dulu tadi? Mbak siapa tadi? Ladies first, silakan, Mbak Iva. Ya, berarti goals-nya dari atau hasil dari korpus linguistik ini udah pasti word list ya? Nope. Atau bagaimana? Oke, tidak word list, tidak hanya word list, tetapi banyak ya. Tadi tergantung teman-teman. Kalau misalnya tadi Mbak Restu tadi meneliti mengenai, saya mau meneliti tentang campaigns, berarti tidak word list hasilnya. Oke, tetapi biasanya ketika kita meneliti menggunakan korpus linguistik, step yang paling pertama dilakukan adalah melihat word list-nya. Biasanya seperti itu, tetapi luarannya tidak selalu word list. Gitu, tidak selalu membuat word list, tidak. Begitu, Mbak Iva. Selain word list, luarannya bisa apa aja, Bu? Yaitu tadi, misalnya saya ingin meneliti kolokasi perempuan atau mungkin ya perempuan tetapi dalam konteks perbedaan budaya. Di Indonesia dipandang seperti apa, kalau di Arab seperti apa, di Jepang seperti apa, misalnya di Amerika seperti apa, misalnya bisa toh. Jadi tidak word list itu.
Oke, misalnya lagi, oh saya mau meneliti intensifier, penggunaan intensifier dalam akademik misalnya. Seperti apa? Berarti tidak wordless juga. Keluarannya adalah intensifier. Gitu. Oke? Got it? Baik, terima Mbak kasih. Ifat? Sama-sama. Mas Dimas, silakan. Tadi Bu Almira menyinggung perihal psikografi, jadi saya Mhm, teringat dulu waktu saya waktu itu pernah mendapatkan kamus. Kita diminta untuk membuat kamus itu waktu itu menggunakan aplikasi Inventor, mhm, kalau tahu, kamus mhm, kecil-kecil. Jadi waktu itu saya membuat kamus, judul kamusnya itu kamus bergitar. mhm, Tapi yang saya tanyakan adalah saat mengumpulkan kosakata-kosakata itu loh. Jadi misalnya eh, eh, apa string. Nah, string itu artinya apa? mhm. Apakah dalam korpus ini itu biasanya pengumpulan datanya itu, Bu? Saya bingung itu nanti. Oke. Apakah akan ada momen seperti itu nanti? Terima kasih. Oke, kalau ngumpulin data kayaknya enggak, Kak Mas Dimas, karena kan kita keterbatasan waktu ya. Tapi yang jelas misalnya tadi kamu bergitar, string gitu. Berarti dalam konteksnya Mas Dimas akan mengumpulkan kata-kata teknis bergitar, gitu kan ya. Kalau misal teknis bergitar, kita bisa menggunakan itu tadi, technical word itu tadi. Bisa ngumpulin apa artikel dan lain sebagainya mengenai gitar atau bergitar itu tadi. Kemudian kita proses, kita ekstrak technical word-nya bisa. Kayak gitu. Karena waktu itu saya cari di Google kira-kira kosakata apa aja berkaitan dengan Mm-mm. gitar, kurang lebih kayak gitu. Iya, iya. Terima Jadi kasih, Bu. seperti itu, Mas Dimas. Jadi bisa sih. Jadi itu kita kumpulkan, kemudian kita ekstrak dalam pakai Corpus Tools. Namanya nanti ada Unword Profiler. Kalau untuk ekstrak itu ya, untuk membuat technical word itu biasanya pakai Unword Profiler. Nah, itu bisa digunakan untuk mengekstraksi kira-kira dari ini tadi apa aja yang termasuk teknis di dalam bergitar gitu. That's it. Any other question again? Sampai sini ada pertanyaan lagi? Nope. Nah, ini teman-teman. Yes, Mbak Rafida. Iya, mau tanya Bu. Jadi kalau yang saya tangkap sampai sekarang itu berarti ini kan sama kayak ini itu sama kayak ketika dulu itu ada mata kuliah tentang semantik yang tentang menganalisis makna kayak misalnya wanita terus feminin terus ibu. Apakah sama kayak gitu ya Bu ya? Betul sekali. Jadi berhubungan ya Bu ya Berhubungan. antara korpus sama semantik Oke, itu. thank you. Terima kasih sudah mengingatkan. Mungkin saya agak terlewat tadi. Jadi begini teman-teman, korpus itu adalah metode. Oke, korpus itu bukan ilmu kebahasaan seperti semantik, sosiolinguistik, psikolinguistik, tidak. Jadi korpus itu adalah sebuah metode. Ketika kita punya data bahasa, kemudian kita proses menggunakan corpus tools, nah hasil itu akan mentah. Hasil itu tidak akan bisa bermakna, tidak akan bisa terjawab tanpa adanya ilmu linguistik lain, misalnya sosiolinguistik, kemudian linguistic landscape misalnya, atau mungkin discourse analysis dan lain sebagainya. Jadi tidak akan bisa terbaca, tidak akan bisa menjawab tanpa adanya ilmu kebahasaan itu. Gitu. Oke, sampai sini, any question? Jadi tetap harus beririsan, tetap beririsan. Jadi misalnya, oh ternyata dari sini saya tahu bahwa kolokasi wanita itu seperti ini, kolokasi wanita itu seperti itu, misal kayak gitu. Itu tidak akan terjawab. Jadi hasilnya kan cuma ini Rek. Jadi hasilnya ya akan misalnya di sini ada menjalani, hasilnya cuma ini aja. Ini tidak akan bisa terjawab atau tidak akan punya narasi tanpa adanya ilmu linguistik lainnya atau apa ya? Apa namanya? Ya kayak semantik, sosiolinguistik dan lain sebagainya, seperti itu. Yes, Mbak Restu. Yang tadi, Mm. misalkan tadi kan saya menggunakan penulisan campaign pada Kompasiana 10 tahun yang lalu. Berarti kan untuk data yang akan saya teliti itu adalah tulisan-tulisan 10 tahun terakhir yang ada di Kompasiana. Untuk korpusnya berarti artikel-artikel itu nanti saya masukkan ke aplikasi yang tadi
yang kayak encode atau landscape kayak gitu. Betul, betul sekali. Jadi kalau misalnya dia data raw, biasanya kita gunakan pakai encode. Jadi data itu tadi dikumpulkan, kemudian diproses di encode. Kira-kira apa sih apa namanya hasilnya seperti apa? Kemudian, nah setelah itu tidak diam di situ. Berarti Mbak Restu nanti akan menggunakan discourse analysis untuk menelitinya. Gitu. Untuk memasukkan datanya itu apakah kita memasukkan satu persatu datanya kita nanti? Yes. Nanti kita akan praktik ya. Nanti kita akan gunakan toolsnya. Ya, kita akan gunakan toolsnya nanti. Kira-kira seperti itu. Nanti kita akan ada praktek kok teman-teman. Satu meeting nanti akan menggunakan Uncon, satu meeting lagi pakai Skippy Web, satu meeting lagi untuk Sketch Engine kayak gitu guys. Gitu Mbak Restu. Oke? Oke, sama-sama. Yes. Lanjut ya. Nah, sekarang is one selanjutnya teman-teman. So this one, what we are going to do kira-kira nanti kita akan melakukan ini guys. Yang pertama, kita meeting pertama teman-teman akan dengan saya. Kita bicara mengenai ikhtisar linguistik korpus. Kemudian yang kedua, di meeting kedua teman-teman akan dengan Pak Fajri. Contoh penelitian linguistik korpus, kemudian yang meeting ketiga sama dengan Pak Fajri akan menjelaskan mengenai jenis-jenis korpus, dan meeting keempat akan langsung praktek menggunakan Skippy Web. Gini. Nah, kemudian nanti di meeting kelima dan keenam dengan saya kita praktek pakai Sketch Engine sama Uncon, yang terakhir nanti dengan Pak Fajri. Nanti ini coba nanti tak bilang Pak Fajri aja ya, biar sekalian. Jadi misal 1, 2, 3, 4 nanti dengan Pak Fajri, kemudian 6 dan 7 nanti dengan saya. Biar kalian biar nggak bingung online nggak gitu, biar nggak bingung. Seperti itu. Kira-kira nanti akan seperti ini. Oke, ini untuk meeting 1 dan meeting 8, sampai meeting ke-8 sambil critical test. Setelah itu, we will talk about the topic. Jadi kita akan bicara mengenai mengupas beberapa penelitian nanti dalam ranah tertentu, misalnya korpus linguistik dengan pembelajaran bahasa, nanti dengan saya, kemudian korpus linguistik dengan kajian wacana atau discourse analysis nanti dengan Pak Fajri, kemudian korpus linguistik dengan sosiolinguistik dengan saya lagi, gitu. Nah, nanti akan ada presentasi. Teman-teman kira-kira mau meneliti apa, caranya seperti apa, syukur-syukur kalau sudah ada hasilnya nanti seperti apa. Gitu, right? Any questions so far? For this schedule, untuk schedule ini nanti saya bilang ke Pak Fajri dulu supaya tidak bingung antara daring dan luring. Jadi saya kumpulin dulu teman-teman. Saya bisa. Yes, please. Cuma sedikit mau konfirmasi aja Yes. soal korpus linguistik ini, apakah memang, karena kan tadi saya dengar sempat ada singgungan terkait data bahasa yang dalam bentuk elektronik seperti itu. Jadi saya mau konfirmasi kalau misalkan kita mau meneliti sesuatu, misalkan asosiasi bahasa atau istilah tertentu di dalam masyarakat, dan kita menelitinya itu secara langsung turun ke lapangan terkait istilah-istilah yang digunakan oleh masyarakat, contohnya seperti itu ya, secara umum saja dulu. Nah, itu apakah kita juga menggunakan korpus linguistik, atau itu tidak bisa dikatakan kita menggunakan korpus linguistik di situ? Karena mungkin saya agak sedikit belum terlalu detail memahami korpus linguistik ini, jadi mungkin itu saya pertanyaan. Baik, terima kasih Mas Ilham. Kalau misalnya meneliti bahasa itu kita ambil data ya, misalnya we record it into the society, misalnya kita merecord itu di dalam society, nah itu berarti kita menggunakan korpus linguistik. Tapi misal nih, kita cuma hanya mengetahui variasi bahasa misalnya, atau mungkin kata tertentu yang diucapkan dalam sebuah masyarakat misalnya, kayaknya itu tidak perlu menggunakan korpus linguistik, gitu. Tapi kalau misal sesuatu yang wider atau sesuatu yang luas, misal variasi bahasa itu bisa sih menggunakan korpus linguistik. Jadi ujaran-ujaran orang-orang yang di dalam kampung atau mungkin di dalam lingkungan kita seperti itu kita record, kemudian kita transkripsikan dan kita teliti, berarti itu korpus linguistik. Begitu Mas Ilham.
Mhm. Baik, Misal oke. lagi, kayak misalnya linguistic landscape, di linguistic landscape itu gitu ya, Rek. Di Surabaya Barat, saya mau meneliti baliho di Surabaya Barat gitu. Nah, berarti kan kita banyak tuh, ada banyak 100 baliho kita kumpulkan, nah itu bisa aja di korpus linguistik juga. Jadi data korpus kemudian kita proses. Oh, ternyata lanskap linguistik dalam Surabaya Barat itu yaitu nah itu bisa menggunakan korpus linguistik. Begitu. Oke? Yes, Mbak Rahma? Ya, terima kasih Bu. Mungkin sedikit nyambung sama Mas Ilham tadi ya. Ketika kita mau mengumpulkan data nih Bu, kan biasanya masalah atau yang ingin kita teliti itu yang berkaitan dengan sekitar kita atau yang kita ada preference di area-area situ nih. Nah, pertanyaan saya adalah sebelum kita mau meneliti itu kan biasanya ada urgensi penelitian ini ya ke depannya nanti kebermanfaatannya untuk apa gitu. Nah, mungkin bisa bagi tips dulu sebelum kita semangat ngumpulin data ini, reasonnya atau alasannya dulukah yang harus kita cari atau datanya dulu nih gitu. Kalau saya alasannya dulu. Oh iya. Baru datanya. Jadi misalnya, saya pengen tahu apa namanya campaign tadi Mbak Restu ya. Berarti saya itu dulu alasannya dulu. Kenapa pengen itu? Baru nanti datanya kita mau kemana. Gitu. Oh saya pengen nih tahu tentang saya interest sama intensifier misalnya. Oke. Kemudian mau yang mana nih? Laki-laki dan perempuan, apakah teks, apakah apa namanya teks, apakah langsung spoken? Kalau misal teks di mana? Nah, seperti itu. Kalau saya sih alasan dulu. Jadi pengennya apa, alasannya apa, baru nyari datanya, kemudian limitasinya seperti apa. Gitu Mbak Rahma. Makasih. Dan tips juga ketika menggunakan korpus linguistik, gunakan sesuatu yang mudah. Mudah itu jangan meribetkan diri. Misal, karena saya idealis, saya penuh semangat, saya mau bikin spoken untuk tugas ini, saya mau bikin spoken korporal gitu. Jadi harus interview, misal kemudian ditranskripsikan. Nggak mari rek tugasmu saat semester. Gitu. Ya bisa sih selesai, cuman ya itu tadi jangan meribetkan diri untuk sesuatu yang ribet gitu. Jadi take it easy aja. Yang mana yang mudah, tetapi itu tadi balik seperti yang Mbak Rama bilang, ini harus ada fungsinya, ada manfaatnya. Manfaatnya apa gitu. Okay? One question, ma'am. Yes, please, Mas Ilham. There's one question, last question for me. Tadi kan you mentioned something about corpus is related to all linguistic branch. Jadi itu untuk sebuah korpus itu dia memerlukan cabang ilmu linguistik lainnya. Nah, di sini kan di cabang ilmu linguistik ada yang disebut sebagai semiotik atau ilmu tentang tanda. Nah, saya di sini masih agak bingung bagaimana kita mengkorelasikan atau mengaplikasikan korpus linguistik dalam bidang semiotik ini. Mungkin bisa dijawab, men, terkait itu. Bidang semiotik ini mungkin nah, bisa salah dijawab satu dari korpus linguistik ini adalah karena dia based on text, jadi dia sulit sekali untuk melihat salah satunya sulit sekali untuk bersinggungan dengan semiotik. Karena teks aja yang dilihatkan, jadi cuman konteksnya aja. Gambarnya tidak mungkin muncul di situ. Seperti itu, Mas Ilham. Jadi salah satunya kekurangannya ketika kita menggunakan korpus linguistik ini, kita tidak bisa ke sana. Jadi kalau misal bisa ke sana, tetapi itu tadi kita harus secara manual. Misalnya nih, pria selalu terdepan, misal kayak gitu. Nah, itu muncul nih, semuanya iklan rokok ini muncul nih, pria, atau mungkin laki-laki misalnya. Jadi di situ tetap ada pria hasil korpusnya, tetapi tetap semiotiknya nanti akan kita secara manual. Oh, figur pria itu kalau dalam semiotiknya si rokok-rokok ini kayak gini loh. Dalam iklan-iklan ini seperti ini ternyata. Gitu. Jadi harus secara manually. Kekurangannya di situ. Karena yaitu tadi, this one is electronic text, not electronic picture. Gitu kan, kekurangannya salah satunya itu. Misal lagi gesture nggak mungkin bisa dilihat dalam korpus. Gimana bisa? Nah, salah satunya kekurangannya gesture, intonation, kita nggak mungkin bisa menggunakan korpus ini. Konteks itu ya, dalam konteks seperti itu tidak bisa. Begitu Mas Ilham, oke?
Baik, saya konfirmasi sedikit, Mem. Yes, Mas Bisa Ilham. lebih paham. Artinya saya ingin konfirmasi, saya bukan bertanya sih, Mem. Artinya kalau misalkan kita ingin meneliti sebuah objek yang sebuah studi yang berkaitan dengan semiotik, misalkan tentang tanda, artinya kita harus menghubungkan terlebih dahulu tanda-tanda tersebut dengan kata. Kayak misalkan contohnya kita meneliti logonya Unair gitu, terus kita kaitkan maknanya. Berarti ada beberapa istilah-istilah yang perlu dulu kita klasifikasi, kita pisahkan dulu, baru kemudian kita bisa mengaplikasikan korpus di dalam situ ya gitu ya, Mem. Kalau misal hanya meneliti logo UNER, nggak perlu pakai korpus. Kan berarti pasti picture kan yang dilihat kan. Seperti itu. Jadi nggak perlu pakai korpus, pakai langsung semiotika. Oke. Thank you, Mas Ilham. Thank you to Mas Mbak Rafida. Iya, Mem, saya mau tanya lagi. Kan kalau misalnya ada tadi kan di awal itu kan salah satu contoh korpus itu kan dari tweets kan, Mem. Tweets, kemudian Facebook, postingan Facebook, Instagram, dan lain sebagainya gitu. Nah, sedangkan kan kalau misalnya di dunia media sosial saat ini itu kan bahasanya itu kan cenderung pakai singkatan-singkatan gitu kan, Mem. Nah, kalau misalnya itu kita masukkan ke ke software pengolahan data itu tadi, itu apakah bisa dimodifikasi gitu kan? Misalnya yang gitu, YANG kan harusnya. Tapi kan kadang kita itu waktu masukin YG gitu. Apakah itu bisa terbaca gitu atau gimana, Mem? Ya, menurut saya itu malah bagus dong. Kalau misal nih, saya mau meneliti mengenai variasi bahasa misalnya dalam Twitter yang digunakan kids zaman now misalnya, terus yang keluar YG. Oh ya berarti ini sesuatu penemuan yang baru. Ternyata anak-anak sekarang atau Twitter anak sekarang ini atau Twitter influencer ini kecenderungannya adalah mensingkat beberapa kata. Contohnya ini. Gitu trennya seperti ini. Jadi nanti kalau di dalam korpus nggak perlu diedit, ya memang hasilnya seperti itu, ya sudah gitu. Cuman Mbak Rafida, ketika kita peneliti seperti itu, berarti kan kita melihat behavior seseorangnya. Misal yang itu ternyata YG, berarti Twitter yang diambil akan harus banyak untuk meneliti, untuk mengetahui bahwa memang fenomena bahasa yang terjadi adalah yang ini tersingkat menjadi YG. Correct? Iya, Mem. Kalau misalnya YG itu tadi kan artinya kan bukan tulisannya kan bukan YANG gitu kan, Mem. Nah, apakah itu akan nantinya mempengaruhi kolokasi tadi ya, Mem? Kalau YG kan nggak ada kolokasinya maksudnya nggak bisa YANG gitu loh, nggak terklasifikasi ke YANG gitu loh, Mem. Apa kan dia kalau misal dia tetap terspasi kan dia mikirnya si tools ini akan mikir dia kata walaupun cuma 2 kata. Oke, thank you, Ma'am. I got it. Oke, Mbak Ririn dulu. Iya, Ibu. Ini tadi kan menyambung dari jawaban Mas Ilham itu loh, Bu, yang Ibu jelasin kalau korpus linguistik ini tidak bisa bersandingan sama semiotik. Karena semiotik kan bahas tanda, gambar gitu kan, Bu. Terus Ibu kasih lanjutannya lagi simbol. Iya, gestur sama intonasi itu. Saya pernah ini ada penulisan jurnal juga. Kalau dari channel YouTube itu kan kita nggak bisa, tapi kalau kita pakai transkripnya kan bisa. Nah, ketika saya pakai transkrip itu, kita sama dosen saya itu disuruh kayak kasih beliau itu pakai gestur apa, tertawa atau gimana itu kan tetap ditulis. Apakah itu bisa tetap masuk? Itu kan dulu itu kalau seingat saya lokusi per lokusi, cabang pragmatik itu loh, Bu. Itu tetap bisa dimasukkan korpus linguistik atau hampir sama dengan semiotika ya, Bu ya? Thank you. Thank you too. Nah, nanti kalau seperti itu, dalam artian apakah dia bisa di dalam korpus? Menurut saya itu bisa di dalam korpus. Cuman nanti dilihat konteksnya. Lihat lagi, oh ternyata lokusinya seperti apa, konteksnya seperti ini. Nanti bisa ditambahkan itu dalam konteks ini di video seperti apa. Jadi untuk pendukung aja. Tetapi itu bisa menggunakan korpus linguistik. Gitu Mbak Riri. Oke, Ma'am. Thank you. Thank you too. Any other question? Ada lagi teman-teman? Mudah-mudahan cukup tercerahkan ya. Minggu depan dengan Pak Fajri mudah-mudahan lebih tercerahkan lagi. So,
So this one is the conclusion. So corpus linguistic opens up research in various aspect of language. Tapi balik lagi seperti tadi kita bicarakan dengan sama-sama, sama Mas Ilham juga tadi mengkonfirmasi bahwa ketika kita menggunakan korpus linguistik ini sebagai metode, kita tidak bisa berhenti di sini teman-teman. Kita tetap harus engage dengan cabang linguistik yang lainnya untuk bisa menjawab research question kita. Begitu. Sampai sini ada pertanyaan lagi, Rek? So, kalau tidak ada pertanyaan, so this one is my phone number. I want you to make a WhatsApp group. So, add me at this number, and then I'm going to invite Pak Fajri then at this number too. At this WhatsApp group maksudnya, at the WhatsApp group. Minta tolong ya teman-teman ya. Mem, soal absen gimana? Oh ya, absen. Oke, sabar.